Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Rizky. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Saya di sini mencoba menjelaskan mengenai maqasid syariah atau maqasid syariah. Apa sih maqasid syariah? Secara bahasa yaitu tujuan syariah. Segala sesuatu, aktivitas pasti di dalamnya mengandung tujuan. Begitupun sebuah syariah. Nah, tujuan utama dari maqasidus syariah adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia atau maslahah al-ibad, baik dari urusan dunia maupun urusan akhirat. Tujuan ini disepakati para ulama karena pada dasarnya tidak ada satu pun ketentuan dalam syariah yang bertujuan untuk melindungi maslahah atau kemaslahatan umat manusia. Maqasidus syariah, tujuan Allah dan Rasulullah dalam merumuskan hukum Islam, yaitu tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan yang logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat. Nah, syariah sangat mendorong terciptanya maslahah dalam dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Nah, substansi dari maqasidus syariah adalah maslahah. Penetapan hukum yang sering dikenal maqasid syariah adalah salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Hukum yang mengandung maqasid syariah yaitu para ahli teori sebagai suatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Nah, 5 pokok hukum Islam atau tujuan maqasid syariah, Imam Asy-Syaitibi merumuskan maqasid syariah ke dalam 5 hal, yaitu 1. Hibdun ad-din, menjaga agama. Yang kedua, hibdun an-nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga, hibdun al-akal, menjaga akal. Yang keempat, hibdun al-mal, menjaga harta. Yang kelima, hibdun an-nasl, menjaga keturunan. Nah, dalam 5 pokok ini inti, yaitu dalam hibdun ad-din, menjaga agama, dibagi menjadi 3, yaitu daruriyah, hajiyat, dan tahsiniyat. Nah, dalam daruriyatnya disyariatkan kita harus memelihara dan melakukan ibadah atau menjaga ibadah kita atau sholat kita, zikir kita, amalan kita. Selanjutnya dalam menjaga agama dalam peringkat hajiyat, ketentuan atau melakukan kewajiban dalam agama, itu mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya dalam konteks tahsiniyat, yaitu mengikuti petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Selanjutnya memelihara akal, yaitu dalam peringkat daruriyat, tingkat kepentingannya yaitu terbagi menjadi 2, daruriyat dan hajiyat. Nah, dalam daruriyat seperti diharamkan meminum minuman air keras. Nah, selanjutnya dalam peringkat tingkat kepentingan mengenai hajiyat, yaitu seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan. Selanjutnya memelihara jiwa. Tingkat kepentingannya dibedakan menjadi 2, yaitu dalam peringkat daruriyat maupun hajiyat. Nah, dalam peringkat daruriyat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Nah, dalam peringkat hajiyat yaitu contohnya seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan secara lezat atau enak. Selanjutnya memelihara keturunan. Nah, dalam memelihara keturunan yaitu dalam peringkat terbagi menjadi 3. Nah, dalam peringkat daruriyatnya contohnya seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Dalam peringkat hajiyat yaitu seperti ditentukan syariat menyebutkan dalam mahar bagi suami pada akad nikah.
Selanjutnya dalam peringkat tahsiniyat, seperti disyariatkan khitbah atau kalimat dalam perkawinan. Nah, selanjutnya memelihara harta. Nah, dalam memelihara harta, kita menjaga harta tingkat kepentingannya dibagi menjadi dua, yaitu dalam peringkat daruriyat dan dalam peringkat hajiat. Nah, dalam peringkat daruriyat, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta atau hak orang lain. Nah, selanjutnya dalam peringkat hajiat, seperti contohnya dalam syariat jual beli dengan cara salam. Nah, selanjutnya perkembangan makosid syariah, yaitu sejarah ide tentang makosid syariah atau tujuan-tujuan maksud yang mendasari perintah Al-Quran dan As-Sunnah dapat dilihat hingga masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nah, klasifikasi maqasidus syariah itu terbagi menjadi tiga kan. Nah, dalam konteks daruriyat yaitu kebutuhan primer, dalam hajiat kebutuhan sekunder, dan tahsiniyat yaitu kebutuhan penyempurnaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.